C.T.H. van Deventer berujar, lama-kelamaan di Hindia Belanda, seperti masyarakat yang maju lainnya, harus ada pendidikan tinggi. Perang Dunia I menyebabkan orang-orang Indonesia yang ingin belajar ke negeri Belanda menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, tuntutan untuk membentuk perguruan tinggi di Indonesia semakin berkembang. Untuk menyusun rencana pembentukan sekolah tinggi teknik di Indonesia, J.W. Eisenman, Ketua Raad van Becher, menunjuk Profesor Insinyur J. Klopper, seorang guru besar TH Delft, untuk merancang sebuah sekolah tinggi teknik 4 tahun. Raad van Becher lalu membentuk sebuah majelis direktur sebagai perwakilannya di Indonesia yang diketuai oleh K.A.R. Boschap, seorang penguasa perkebunan di Malabar, sebagai ketuanya. Akhirnya, sesuai dengan persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda masa itu, Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum, diresmikanlah Technische Hogeschool atau disebut TH pada 3 Juli 1920 sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia dengan Profesor Insinyur J. Klopper sebagai Rektor Magnificus yang pertama. Pada permulaan berdirinya TH, terdiri atas Fakultas Bangunan Jalan dan Air. Jumlah mahasiswa pada waktu TH dibuka ada 22 orang. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 28 orang. 4 tahun kemudian, pada 1 Juli 1924, TH berhasil menghasilkan 12 orang insinyur pertama dari 28 mahasiswa yang bertahan. Baru pada wisuda ketiga kalinya, TH Bandung menghasilkan 4 insinyur Indonesia. Raden Soekarno termasuk salah satu di antaranya. Pada perkembangannya, TH yang awalnya hanya memiliki teknik sipil, kemudian membuka teknik kimia pada tahun 1940, lalu teknik mesin dan teknik elektro pada 1941. Pada 1 April 1944, pemerintah militer Jepang membuka kembali TH dengan nama Bandung Kogyo Daigaku yang terdiri atas 2 tingkatan, yaitu Daigakubu atau Sekolah Tinggi Teknik dan Senmonbu atau Sekolah Menengah Teknik. Bandung Kogyo Daigaku memiliki 3 bagian dengan lama studi 3 tahun, yaitu Dobubuka atau bagian sipil, Oyakagakuka atau bagian kimia, dan Denki Kikaika atau listrik dan mesin. Usia Bandung Kogyo Daigaku sangat singkat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, Bandung Kogyo Daigaku pun berakhir. Selama kurun waktu yang singkat itu, telah dihasilkan 5 lulusan dengan gelar Kogakushi atau Sarjana Teknik. Tutupnya perguruan tinggi itu tak berlangsung lama. Segera setelah dibentuknya Sekolah Tinggi Teknik Bandung di bawah pimpinan Profesor Insinyur Roseno pada 1945 juga. Akan tetapi, pada November 1945, suasana revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan saat itu menyebabkan semua dosen dan pegawai mengungsi ke Yogyakarta. STT Bandung harus beralih lokasi ke Yogyakarta dan menjadi STT Bandung di Jogja. Perguruan tinggi ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, pemerintah pendudukan Belanda Nika mendirikan Universiteit van Indonesia sebagai universitas darurat pada 21 Juni 1946. TH mereka buka kembali.
namun bukan sebagai perguruan tinggi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakultas bagian dari Universiteit van Indonesia, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat, Universiteit van Indonesia terus bertransformasi hingga akhirnya menjadi Universitas Indonesia pada 1956. Meski menjadi bagian dari Universitas Indonesia, keinginan kedua fakultas teknik di Bandung untuk berdiri sendiri sebagai sebuah perguruan tinggi sudah mulai muncul sejak 1952 dengan dibentuknya Persatuan Insinyur Indonesia. PII menghendaki dibentuknya sebuah universitas teknologi sebagai gabungan fakultas teknik dan FIPIA. Dan pada akhirnya, sesuai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1959 yang berlaku mulai 28 Februari 1959, di Bandung didirikan Institut Teknologi Bandung yang terdiri atas Departemen Ilmu Teknik, Departemen Ilmu Pasti dan Alam, dan Departemen Ilmu Kimia dan Ilmu Hayat. Peresmian berdirinya Institut Teknologi Bandung dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan ditandatanganinya sebuah piagam berdirinya Institut Teknologi Bandung. Tulisan pada piagam tersebut lalu diabadikan pada sebuah tugu di kampus ITB yang dikenal dengan nama Tugu Soekarno. Hingga saat ini, Tugu Soekarno masih tegak berdiri di tengah lingkungan kampus Ganesha. Hal ini untuk mengingatkan kepada segenap sivitas dan masyarakat tentang sejarah panjang berdirinya sebuah institut teknologi pertama di Bandung.